Ibu semuanya, apa kabar sore hari ini? Luar biasa. Gimana? Kena banjir saudaraku? Aman di sini ya? Tadi pagi saya hampir nggak bisa keluar saudaraku. Cuma karena kebaikan Tuhan ya. Di daerah Kelapa Gading, Tiberias Center udah di atas lutut sedikit. Jadi dari pagi nggak ibadah karena Jumat nggak ada yang bisa ke sana. Gitu. Jadi hujan tadi malam memang cukup ekstrim. Jadi walaupun hari ini kurang baik cuacanya, tapi kita percaya ini tetap hari yang baik karena Tuhan baik. Amin. Tuhan pasti berkati kita. Sama-sama yuk, 1 Samuel 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. 1 Samuel pasal 16 ayat 19 sampai 23. Baik, kita baca bergantian. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. 20 yang keras Bapak Ibu. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Terus. 23 sama-sama. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka apa? Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Bapak Ibu, di sini ada dua nama yang sangat terkenal di Israel hingga detik ini, yaitu Saul dengan Daud. Ini dua raja Israel yang besar Bapak Ibu. Ya, kalau Saul itu adalah raja pertama Israel. Ini pilihan rakyat. Kenapa pilihan rakyat? Sementara Daud itu pilihan Tuhan, seakan-akan jomplang jauh saudara. Ternyata ketika orang Israel belum punya raja, orang Israel itu rajanya adalah Tuhan langsung, pemimpinnya langsung Tuhan. Bayangkan, ini keren luar biasa. Tapi justru orang Israel menganggap ini gak keren. Mereka mau seperti kerajaan di sekeliling, di mana rajanya tuh kelihatan. Nah, itu dia saudara. Ya. Dan akhirnya mereka minta sama Tuhan, Tuhan kami minta raja yang kelihatan. Bapak Ibu bisa bayangkan gak gimana perasaan Tuhan? Itu seperti ditolak loh saudara. Tuhan bilang, aku akan jadi pemimpin. Orang Israel, enggak Tuhan, kami mau pemimpin yang kelihatan. Kami mau raja yang kelihatan. Akhirnya Tuhan izinkan tidak? Diizinkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, tapi ada konsekuensinya ya. Kalau raja kalian nanti menyuruh hal-hal yang kalian tidak suka, jadi kalian harus tetap taat. Itu dia. Bukan hanya ketika hal yang kalian suka kalian harus lakukan, walaupun nggak suka kalian harus taat. Oh siap. Karena orang Israel belum pernah punya pengalaman punya raja saudara. Jadi ya oke aja karena lagi euforia. Akhirnya dipilihlah oleh orang Israel Saul yang saat itu kelihatan lebih tinggi dari orang lain, lebih gagah, lebih keren. Itu pilihan manusia. Sementara kalau dilihat dari ukuran postur tubuh yang namanya pilihan Tuhan, Daud justru badannya masih kecil, saudara. Kita harus belajar di sini, Bapak. Tuhan tidak melihat apa yang kita lihat, katakan amin. Karena seringkali penilaian kita salah. Orang Israel menganggap Saul ini akan bisa menjadi raja yang membawa mereka untuk mengalami kemenangan dan kejayaan. Tapi apa yang terjadi? Setelah dipilih, maka Saul ini diurapi, saudara, dengan Samuel diurapi. Artinya mulai hari itu, urapan sebagai raja itu ada di Saul. Kuasa urapan ini besar karena dari siapa? Dari Tuhan. Dan urapan yang sama itu juga diberikan ketika Daud itu dilantik, urapan sebagai raja. Tapi ternyata urapan tidak menjamin Saul tidak jatuh dalam dosa. Ya.
Dan kalau kita lihat saudaraku dalam perjalanan kepemimpinan dari Raja Saul, Saul ini beberapa kali jatuh dalam dosa dan mendukakan hati Tuhan. Dia mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Nah, ini dia bahaya. Jadi urapan itu nggak menjamin orang akan setia sama Tuhan, saudara. Tapi kalau orang dekat sama Tuhan, pasti orang itu diurapi Tuhan. Jadi bedanya Saul apa Bapak Ibu? Dia diurapi, tapi sebelumnya dia belum punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak intim sama Tuhan. Penilaian orang Israel memilih Saul hanya satu apa? Penampilannya keren, that's it. Sementara Tuhan gak lihat penampilan luar. Manusia biasa lihat penampilan luar, tapi Tuhan lihat isi hati kita. Amin Bapak Ibu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saul ini beberapa kali melakukan dosa dan berakibat fatal kepada orang Israel. Karena kan seperti khotbah minggu lalu, kalau rajanya berdosa, rakyatnya bisa dihukum Tuhan juga. Sama seperti dalam sebuah keluarga, suaminya berdosa, nanti anaknya bisa kena imbas, istrinya bisa kena imbas, kesehatan satu keluarga bisa keganggu, bisnis usaha pekerjaan satu keluarga, keuangan keluarga bisa hancur gara-gara ketidaktaatan seorang pemimpin rumah tangga. Itu dosa itu bisa berimbas kemana-mana. Nah, dosa Saul saat itu berimbas kepada orang Israel. Begitu saudara. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu akhirnya apa? Ya, Daud kemudian datang pada ayat yang ke-23 ini, lihat. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud apa Bapak Ibu? Mengambil kecapi dan memainkannya. Jadi Daud itu ahli main kecapi, mungkin seperti gitar saat ini karena ada string. Dan dia memainkan musik itu. Lihat apa yang terjadi. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Bayangkan, tadinya Saul diurapi Tuhan, ada kuasa urapan raja dalam kehidupan dia. Tapi karena dia jatuh dalam dosa dan tidak mau bertobat, apa yang terjadi? Roh Tuhan undur dari dia. Ketika roh Tuhan undur dari dia, yang datang roh apa? Roh jahat, sudah. Bayangkan raja yang diurapi Tuhan diserang setan, diserang kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Ini yang terjadi dalam kehidupan Saul. Dan yang luar biasa, ketika Saul sedang diserang roh jahat, dia tahu yang bisa menolong dia bukan tokoh-tokoh agama orang Israel. No, bukan. Bukan tangan kanannya, bukan. Tapi seorang anak muda yang masih ingusan, mungkin usia belasan tahun, yang pekerjaannya hanya seorang gembala, dan kemudian dipanggil. Aku tahu dia yang bisa menolong aku. Kemudian apa yang dilakukan Daud? Daud hanya memetik musik, dia menyembah Tuhan. Bayangkan lu, dan setannya keluar. Jadi Saul mengalami kelepasan bukan karena Daud datang dan kemudian dia berkata, di dalam nama Tuhan bangsa Israel, keluar. Dia tidak melakukan pelayanan pelepasan. Tidak. Dia hanya main musik. Tapi ketika dia main musik, urapan Tuhan turun. Nah, ini dia. Urapan ini Bapak Ibu gak bisa kita ambil begitu aja dari orang lain, gak bisa. Ini pasti karena Bapak Ibu, Daud selama dia hidup, ketika dia menjaga kambing domba bapaknya, pekerjaan dia adalah menyembah Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Jadi Daud ini punya ciri orang yang hatinya lembut. Saya pernah katakan di tempat ini, orang yang lembut itu Bapak Ibu adalah orang yang dengar firman dan kemudian mau taat, mau melakukannya. Dia tidak akan berbantah-bantah kepada Tuhan. Tidak akan komplain Tuhan terlalu berat atau apa benar di suara Tuhan. Gak gitu. Kalau dia mendengar suara Tuhan, pasti akan berkata, siap Tuhan, aku akan lakukan. Atau kalau mungkin terlalu berat, Tuhan aku gak kuat, terlalu berat firman ini, tapi aku percaya rohmu akan menolong aku untuk bisa melakukan firman itu. Itu dia hati orang yang lembut. Nah, Daud punya hati seperti itu. Jadi kita harus belajar, saudaraku. Ternyata kalau urapan itu turun, kalau Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, ya, di waktu-waktumu ketika kita nggak bersama orang, nggak sibuk, Bapak Ibu ternyata engkau spend time, menghabiskan waktu bersama Tuhan. Nggak ada orang yang lihat, tapi justru
waktu-waktu itu Bapak Ibu sedang membangun hubungan yang intim sama Tuhan. Sama keintiman Daud, gak ada yang lihat. Bapaknya tidak lihat. Saudara-saudaranya lihat gak? Tidak, saudara. Makanya ketika Samuel berkata, Isai kumpulkan semua anakmu. Maka Isai mengumpulkan semua abang-abangnya Daud kecuali Daud. Artinya Isai bapaknya Daud pun tidak menganggap kalau Daud itu punya potensi untuk menjadi pemimpin hebat di masa depan. Bayangkan, bapaknya sendiri tidak menganggap dia itu orang yang hebat. Orang tua bapak gitu. Tapi ternyata justru di ketidaktahuan semua orang, di situ dia bangun hubungan intim sama Tuhan. Saya doa saudaraku, mulai hari ini kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan di rumah, di kantor, di mobil, di motor, di bus, kita bisa worship Dia, kita bisa menyembah Dia anytime. Karena Dia itu Allah omnipresence, Allah maha hadir. Dimanapun Bapak Ibu panggil nama Yesus, Dia ada di situ. Rohnya beserta kita kok. Gitu. Jadi Tuhan, kemana Bapak Ibu pergi ya Tuhan ada. Gitu. Bangun hubungan itu. Nanti urapan itu makin banyak, makin kuat, makin besar, makin dahsyat urapan itu. Saking dahsyatnya urapan di dalam Daud, bayangkan Saul lagi kerasukan setan nih. Dia tinggal main musik, ding 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 ding. Melodi-melodi yang menyenangkan Tuhan, dia menyembah Tuhan, setannya keluar loh. Gak perlu pakai tangkingan, gak perlu pakai harpikan. Tangkingan memang perlu saudara. Yesus pun melakukan itu kepada roh jahat. Tapi maksudnya di situ kita bisa lihat betapa powerfulnya orang kalau diurapi Tuhan. Makanya saya pernah dulu awal pelayanan saya di gereja Tiberias itu sebagai usher. Tahu usher Bapak Ibu? Penyambut jemaat. Shalom, shalom itu usher. Dulu saya begitu bersama istri saya. Berdua, shalom, shalom. Dan saya doa, Tuhan, biarlah di tanganku ada kuasa sehingga orang yang masuk ibadah bersalaman denganku, mereka merasakan urapan Tuhan. Karena saya pernah mendapat kabar cerita luar biasa, saudara. Ada orang yang mau bunuh diri, tapi ketika dia bilang, oke, aku akan berikan kesempatan sekali saja kepada diriku, aku akan datang ke gereja. Kalau di gereja ini aku berjumpa dengan orang yang menerima aku apa adanya, aku tidak akan jadi bunuh diri. Ketika dia ke gereja, dia bertemu dengan usher yang sangat diurapi, dan ushernya cuma berkata, shalom, selamat hari Minggu, welcome to our church. Langsung dituntut, yuk bisa duduk di sebelah sini. Dia merasakan hadirat Tuhan di Bapak itu, usher yang menyambut dia, mengantarkan dia duduk, saudaraku. Dia merasa seperti disambut oleh malaikat. Dan karena urapan yang ada di Bapak itu sebagai usher, orang ini roh bunuh dirinya, roh kematiannya dihancurkan Tuhan. Katakan amin. Kalau orang sampai berpikir mau bunuh diri, itu pasti ada roh bunuh diri masuk ke dia, atau berbisik kepada dia, atau roh kematian, atau roh maut itu dia. Makanya di Jepang, ya, hampir setiap hari ada orang lompat dari apartemen. Ternyata semua yang lompat itu pasti sebelum melompat dengar bisikan, udah lompat aja, lompat. Lama-lama makin kuat, lama-lama dia nggak bisa nahan. Tangannya seperti ada yang memaksa dia untuk pergi ke balkon apartemen, kakinya dia memaksa dia untuk jatuh dan kemudian melompat dari balkon itu. Saya pernah juga tinggal di apartemen Kelapa Gading, saudaraku, di mall. Itu pun berapa kali ada orang lompat tuh, hancur. Keluarga bilang, iya dia sering dengar katanya bisikan, udah lompat aja, habisi dirimu, hidupmu udah gak berharga lagi. Lihat orang-orang udah benci sama engkau. Itu roh bunuh diri, roh kematian. Kita doa saudaraku, dalam hidup kita mulai hari ini ada urapan Tuhan yang besar. Amin. Dan orang yang diurapi Tuhan, percayalah, maka kehidupan kita, keluarga kita, bisnis, karir, pekerjaan, anak-anak kita itu well protected by the blood of Jesus. Terlindungi sempurna oleh darah Yesus. Setan gak punya kuasa untuk menyerang, gak akan bisa. Ada yang berusaha nyoba, mungkin banyak, tapi gak ada yang tembus. Itu dahsyatnya.
Saya berapa kali mendengar kesaksian dari dukun. Dukun ini bilang begini, orang Kristen kalau tidak hidup dalam firman, artinya cuma label doang Kristen. Dia bilang gampang bisa saya santet. Tapi kalau orang Kristen yang selalu berdoa, dekat dengan Tuhannya, dan jaga hidup, jaga dalam kebenaran, dalam kekudusan, dia bilang apa? Itu seperti orang berjalan tapi ada api yang menyelimuti dia. Itu. Kalau dia berani nyantet orang yang ada api itu, api kemuliaan Tuhan, percaya nggak? Santetnya balik ke dia dan dia akan tersiksa luar biasa. Makanya seperti di film-film ada dukun yang nyantet orang, boom, ternyata balik santetnya sampai dia muntah darah, keluar darah dari hidung, tiba-tiba bisa mati di kamar sendiri. Ada nggak? Ada. Gitu. Makanya dia nggak bisa main-main sama orang Kristen yang hidup dalam Tuhan. Amin. Nah, Daud punya kuasa itu. Makanya walaupun dia hanya main gitar, main kecapi, saudaraku, dia petik dan dia mungkin sambil menyembah Tuhan dengan suara humming atau suara pelan-pelan, Alkitab berkata, Saul merasa lega dan nyaman. Lega. Makanya kalau saya dalam pelayanan pelepasan, saya doain orang dari kuasa-kuasa kegelapan, pasti seringkali saya tanya, gimana rasanya sekarang? Ih, lega loh. Itu dia. Salah satu tanda pertama orang lepas dari serangan kuasa kegelapan apa? Lega. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ya ketika engkau mungkin beribadah, engkau berdoa tapi rasanya sulit untuk dekat sama Tuhan, sulit rasanya untuk tembus penetrasi masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, sulit rasanya Bapak Ibu untuk fokus sama Tuhan. Mungkin ke gereja datang, duduk di gereja, liatin pendeta, tapi pikiranmu memikirkan yang lain. Memikirkan perkara-perkara yang kayaknya gak mungkin sembuh, gak mungkin diberkati, gak mungkin ditolong Tuhan. Roh keraguan menyerang, roh ketakutan menyerang. Itu dia. Kalau Bapak Ibu merasakan itu, percaya, artinya ada roh jahat yang harus dikeluarkan dari kita. Dan saya mau katakan, tidak sulit. Di dalam Yesus pasti mengalami kelepasan. Amin. Datang sama Tuhan. Contoh kalau Bapak Ibu, kok aku gelisah ya, kok gak enak ya rasanya. Ada apa ini ya? Ada apa ini ya? Itu dia. Kok aku mau doa tuh kayaknya rasanya susah gitu. Mau baca firman kayaknya gak bisa fokus. Mau dekat sama Tuhan tuh kayaknya kok gak bisa ya. Pasti ada roh yang berusaha membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Atau kalau Bapak Ibu dalam pergumulan kayaknya mau mengatakan, contohnya nih, inilah darah Yesus, darah perjanjian baru. Aku tolak kanker, tolak tumor. Dan kemudian ada bisikan dalam pikirannya, apa mungkin kau sembuh dari tumormu? Itu setan. Aku diberkati, aku tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Lihat keadaan ekonomimu saat ini. Itu setan. Kalau ada di sini tiba-tiba lagi ngomongin firman, lagi mendeklarasikan bahwa Tuhan mampu melakukan banyak perkara dalam kehidupanku, tiba-tiba ada suara hati, suara di pikiran kita seperti itu. Semua katakan, itu pasti kuasa kegelapan. Kalau Tuhan gak mungkin seperti itu. Katakan amin. Kalau Tuhan pasti akan berkata, maju terus anakku, percayalah padaku, aku tidak akan pernah gagal, aku tidak akan pernah meninggalkan. Dan kita tenang. Walaupun mungkin tadi sebelum Bapak Ibu masuk ke gereja ini masalahmu masih seperti turbulence, wah besar, masalahmu mengerikan, tapi kau masuk di ruangan ini merasakan ketenangan, merasakan hadirat Tuhan. That's it. Itu Roh Kudus. Jadi masalah tidak akan menentukan suasana hati kita. Yang menentukan suasana hati kita adalah hadirat Tuhan yang kudus itu. Kita tenang at any occasion, dalam segala keadaan Bapak Ibu tetap bisa bersuka cita. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita bisa belajar dari Raja Daud dan kemudian dari Saul juga, saudara. Kita juga bisa belajar dari kegagalan orang Israel yang salah memilih orang untuk menjadi pemimpin mereka. Penilaian kalau hanya berdasarkan penampilan luar, kita cenderung kecewa. Orang bilang kan siapa yang tahu isi hati orang, benar kan? Saya percaya Bapak Ibu gak ada yang tahu isi hati saya apa. Tapi kalau Bapak Ibu diurapi Tuhan, kalau Bapak Ibu diurapi Tuhan, ketemu orang baru atau ketemu saya, tanya sama Tuhan, Tuhan, ini pendeta benar gak? Ini pendeta hidupnya benar gak? Ini pendeta ngomong doang atau gimana Tuhan? Tuh, sama
Tuhan tuh begitu, dan kita dikasih akses untuk bisa tahu tujuannya bukan untuk mempermalukan orang itu, tapi untuk menjaga hidup kita. Katakan amin Bapak. Ada rekan bisnis, Tuhan benar nggak dia mau bisnis jujur sama aku? Nanti Tuhan bilang jangan. Dia niatnya mau nipu kamu. Di awal kelihatan baik, tapi di tengah jalan dia makan kamu. Itu. Tuhan, aku suka sama dia. Boleh nggak aku menikah sama dia? Jangan. Dia bukan tipe yang setia. Jangan. Aku sudah siapkan yang terbaik baru. Nah itu. Kalau Bapak Ibu intim sama Tuhan, saya mau katakan saudaraku, tidak ada yang lebih nikmat daripada apa? Mendengar suara Tuhan untuk menuntun supaya kita tidak salah jalan. Dahsyat. Dalam segala pemilihan, ikut campur, izinkan Tuhan campur tangan di situ. Maka perkara-perkara yang ajaib akan Tuhan bukakan. Sama seperti Daud, Bapak Ibu. Bayangkan loh, bapaknya saja mempercayakan dia jaga kambing dombanya cuma 2-3 ekor. 3 ekor maksimal. Maaf ya, zaman itu penghinaan. Yang namanya a great shepherd, penggembala yang baik, yang hebat, itu menggembalakan ratusan sampai ribuan binatang. Ribuan baru dibilang gembala yang hebat. Daud cuma 3 ekor. Mungkin bapaknya berpikir daripada gak ada kerjaan, jaga juga kita pakai kambing 3 ekor. Itu pun mungkin dikasih yang pincang-pincang, yang kurus-kurus. Tapi Daud jaga dengan setia loh. Daud tunjukkan kalau dia orang yang bisa dipercaya. Nah itu dia, tunjukkan sama Tuhan, kita orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Dari mana kita bisa tahu Daud bisa dipercaya? Kenapa? Ketika datang beruang mau menerkam yang 3 ekor ini, yang tidak dianggap oleh bapaknya Daud, Alkitab berkata, Daud pasang badan menghadapi beruang. Anak ABG, anak SMA mana Bapak Ibu yang bisa robek mulut beruang? Beruang itu ngeri loh. Kukunya panjangnya bisa 10 meter, 10 cm lebih. Kalau cakar orang begini, perut dicakar, kebelah perut kita, keluar usus-usus kita. Ngeri saudara. Dia bisa gigit leher orang, putus langsung dari badan. Saking kuatnya itu beruang. Tapi mulut beruang sama Daud dirobek. Saya percaya itu urapan Tuhan. Amin. Jadi ternyata urapan Tuhan bukan hanya membuat Daud menang atas setan, tapi menang. Dia punya kekuatan fisik. Nah makanya itu, kalau Bapak Ibu mau mengalami mujizat kesembuhan, pastikan urapan Tuhan mengalir dalam tubuh. Kalau ada urapan Tuhan dalam tubuh kita, sakit penyakit harus pergi saudara. Kuasa-kuasa kegelapan, roh sakit penyakit, roh kelemahan, roh kiriman pasti hancur dalam nama Tuhan Yesus. Satu ayat ini, ayat 23 ini aja saya sangat bersyukur. Ya, sudah sering baca, tapi kayaknya semakin diperkaya oleh Tuhan. Bahwa ternyata untuk melakukan kedahsyatan gak perlu kita dengan hal-hal yang menurut manusia harus bagaimana. Enggak, dia santai saja memainkan apa yang dia bisa. Setiap kita pasti punya kemampuan walaupun satu, katakan amin. Setialah dalam hal itu, lakukan itu. Dalam hal itu akan mengalir kuasa dan urapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat ya, bagaimana Daud ini menjadi orang yang hebat, orang yang mengizinkan Tuhan mengendalikan hidupnya. Dia percaya sama Tuhan. Dia percaya Tuhan yang pegang kendali. Tadi malam saya mendengar satu kesaksian hamba Tuhan dari luar negeri. Dia bercerita tentang Bahtran. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 6, itu blueprintnya Bahtera yang harus dibangun oleh Nuh, itu lengkap Tuhan kasih. Panjang, lebar, tinggi, berapa lantai, kayunya kayu gofir, lemnya dari apa, semua lengkap. Harus tertutup. Tapi ada satu yang tidak Tuhan perintahkan untuk dibuat. Ada yang tahu? Ada satu yang sebenarnya kalau untuk sebuah kendaraan itu sangat penting. Tapi Tuhan tidak suruh untuk Nuh membuat itu. Tahu nggak Bapak Ibu apa? Bagian apa? Bagian apanya? Hah? Apa itu? Kemudi. Gak ada sebenarnya. Jadi tugas Nuh hanya membangun sesuai dengan perintah Tuhan, ukurannya, bahannya, segala macam. Dan Nuh taat. Dan begitu Nuh taat, turun hujan, nah baru di sini kuasa Tuhan akan bekerja. Katakan amin.
Nuh sudah melakukan bagian Nuh, nah sekarang bagian Tuhan. Ketika air itu datang, Bapak Ibu bisa bayangkan, ini kan banjir secara global, bukan hanya di Israel, bukan hanya banjir lokal seperti di Kelapa Gading tadi pagi, tapi banjir ini seluruh dunia loh. Venezuela, Paraguay, Amerika, Irak, semua banjir. Dan gunung-gunung tertinggi di dunia itu semua tenggelam. Jadi tidak akan ada manusia, binatang yang bisa hidup di zaman itu. Hanya Nuh, istrinya, 3 anak, 3 menantu. Jadi hanya 8 orang yang hidup. Of course binatang, semua binatang yang kita bisa lihat sekarang pasti perwakilan nenek moyang mereka dulu ada di Bahtera Nuh itu. Dan Tuhan yang suruh loh, bukan lu yang repot untuk cari mana nih unta 1 pasang, mana nih ayam kate 1 pasang. Enggak, Tuhan yang suruh datang. Jadi binatang itu yang by the order of heaven, oleh perintah surga, datang sepasang menemui Nuh untuk naik ke bahtera yang sudah dibangun. Katakan amin. Hebat gak Tuhan kita? Dahsyat ya? Dahsyat loh sudah. Tapi lihat, tidak ada kemudinya. Jadi ketika air itu mulai naik, deras air itu, dan di situ banyak gunung batu. Bapak Ibu bisa bayang nggak kalau walaupun kayu gofir ya, tapi kalau nabrak dengan kekuatan yang cepat menabrak gunung batu, saya percaya bahtera itu pecah, bahtera itu hancur. Tapi di sini saya percaya Tuhan mau katakan, kau taat maka akulah yang akan menjadi nakoda dari bahtera itu. Sehingga ketika air mulai naik, ketika seakan-akan mau nabrak gunung batu, Tuhan dari surga tinggal gampang tiup ke kanan dikit. Di depan ada gunung batu lagi, Tuhan tiup lagi ke kiri dia. Atau ada malaikat, ratusan malaikat yang jaga bahtera. Malaikat ini kompak bekerja untuk apa? Menyetir kemana harusnya bahtera itu pergi. Coba, kalau kita baca firman harus kita berimajinasi seperti itu. Karena untuk selamat saat itu dari gunung batu itu mustahil sebenarnya, saudara. Di sini kita diajarkan Tuhan. Dalam kita membangun kehidupan kita, saudara, izinkan Tuhan menjadi nakoda dalam kehidupan kita. Kenapa manusia seringkali dalam kehidupan ini kita stres, kita banyak nabrak, kita banyak nggak ngertinya, banyak tekanan, saudaraku, kita banyak kesukaran yang kita hadapi. Karena apa? Kita ambil alih posisinya Tuhan. Yang harusnya Tuhan menjadi pilot nakoda kehidupan kita, kita berusaha setir sendiri, atur sendiri hidup kita. Ketika kita ke kanan, bang, di situ masalah. Ketika kita ke kiri, jurang di situ. Ketika kita lurus, Bapak Ibu, orang jahat di situ. Membuat kita depresi, ketakutan, dan merasa nggak ada lagi pengharapan. Saya mau katakan mulai hari ini, Bapak Ibu, izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Tugas kita apa? Bangun hidup sesuai apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sekali lagi, sama seperti kalau Nuh membangun bahtera sesuai dengan apa yang dia mau. Contohnya nggak pakai kayu gofir, kayu yang lain. Saya percaya Tuhan tidak berkenan. Tuhan pasti marah. Kalau mungkin ditambah 50 meter lagi panjangnya, lebarnya ditambah 20 meter lagi, saya percaya Tuhan tidak akan berkenan. Nuh mungkin berkata, kayak kurang keren nih, kurang lebar. No, kalau Tuhan katakan sekian, ya sekian. Kalau Tuhan katakan ampuni, ampuni. Kalau Tuhan katakan hidup benar, saudaraku. Jangan kita berusaha atur hidup kita, kita akan gagal. Jadi dari pengalaman Daud kita bisa lihat bagaimana hidup di tangan Tuhan itu pasti luar biasa. Amin. Mulai hari ini, saudaraku, dekat dengan Tuhan, maka aku akan terima urapan. Urapan itu pasti mengalir, percaya. Nanti pelan-pelan ditambah. Pelan-pelan Bapak Ibu makin ditambah, makin bertumbuh, makin seperti anak kecil yang baik. Jadi anak kecil, ya, kemudian meningkat, jatuh bangun, kuat lagi sama Tuhan. Karena kau semakin dahsyat dipakai Tuhan. Kita doa lewat hidup kita bukan hanya kita menang atas roh jahat, tapi orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita pun mengalami kelepasan ketika berjumpa dengan kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, di sore hari ini Kau telah menyampaikan sabda firman-Mu perihal tentang hidup dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus.
membangun jam-jam doa, jam-jam pujian penyembahan, memiliki roh penyembahan dalam kehidupan kami dan keluarga. Kami percaya Tuhan, ketika kami setia melakukan semua itu, kuasa-Mu akan terus mengalir buat kami. Saat ini kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur, kami juga rindu untuk memberi yang terbaik bagi kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberkati pelayanan gereja Tiberias, yuk semua sama-sama katakan amin.